Konbanwa minasang, watashi no namai wa Royani desu, kurasu no ni rumah. Seperti biasa minasang, hari ini saya akan membahas atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasang, tentunya dengan materi yang berbeda. Oke minasang, tanpa berlama-lama simak dan tonton terus ya videonya. Oke minasang, konbanwa. Kembali lagi bersama saya Royani. Seperti biasa minasang, saya di sini akan membahas atau mengulas kembali materi yang sudah saya pelajari di kelas tadi pagi ya minasang. Oke minasang, tanpa berlama-lama simak dan tonton terus ya videonya. Oke minasang, jadi untuk poin yang pertama di sini kita akan membahas tentang keterangan waktu ya minasang di sini. Keterangan jam dan kata mae ya, yang artinya sebelumnya. Mae sendiri artinya sebelum atau kurang ya minasang. Untuk pola ini digunakan untuk menyebutkan menit yang kurang atau menuju jam berikutnya, seperti itu. Nih contohnya seperti yang di sini ada yoji, sebenarnya yojugo fung mae desu. Ini wa sekarang jam 4 kurang 15 menit gitu. Contohnya seperti ini ya, 15.45. Jadi ini tuh kayak menunjukkan cara baca menit yang kurang atau sebelum jam tertentu ya minasang. Ini contohnya seperti tadi sudah tertulis ada jam 15.45, jam 3.45 atau jam 4.5 sore, 16.15 atau jam 4.15 sore. Ya fungsinya untuk digunakan untuk menyatakan menit yang kurang menuju jam berikutnya ya minasang. Oke, sudi minasang, lanjut ya. Untuk kita akan membahas tentang tangki cuaca ya minasang. Jadi tangki cuaca ini dibagi untuk menjadi dua kelompok ya, ada yang baik dan ada yang cuaca yang buruk ya minasang. Untuk yang baiknya ada iyoi hare mas, untuk yang buruknya waroi yokunai kumori mendung ya, ame hujan, yuki salju, taifu angin topan ya. Untuk saya berikan contoh kalimatnya sedikit ya minasang, seperti ini contohnya, kyo no tenki wa hare desu gitu. Cuaca hari ini cerah ya gitu, hare desu ne gitu. Kalau mau cerah ya hare desu ne, kalau misal cerahnya aja hare desu gitu ya. Oke, lanjut ke bawahnya minasang, di sini ada ikura temo ya, seberapa, artinya seberapa kalau gitu ya, seberapapun atau bagaimanapun. Jadi pola kalimat ini digunakan jika sesuatu usaha tidak mengubah hasil akhirnya. Jadi sekeras atau seberapa banyak apapun usaha yang dilakukan, kondisi awal ya, hasil akhirnya tetap tidak berubah atau tidak berpengaruh gitu. Contoh kalimatnya, ikura benkyo temo, seberapapun banyaknya belajar tetap saja ataupun seperti ikura benkyo shitemo sugu wasuremas gitu, seberapapun saya belajar saya cepat lupa gitu. Seperti tadi yang dijelaskan ya, seberapapun atau bagaimanapun jika sesuatu usaha tidak mengubah hasil akhirnya, seperti itu minasang. Lalu ada di sini adalah apalagi? Kita turun ke sumaranai dulu ya minasang. Jadi sumaranai artinya
barang yang tidak berharga gitu minasang. Ini adalah ungkapan rendah hati orang Jepang saat memberikan hadiah atau oleh-oleh. Itu contoh kalimatnya. Kore sumaranai mo no desu ka dozo. Jadi ini hadiah kecil, kurang berharga gitu, kayak merendah ya, dari saya silahkan diterima. Contohnya seperti itu ya minasang. Jadi ungkapan rendah hati ya kenjogo ya minasang oleh masyarakat Jepang itu sangat penting minasang diucapkan saat Anda kayak memberikan oleh-oleh ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Saya jelaskan kembali, oleh-oleh atau presento ya, hadiah untuk menghormati seorang penerimanya. Oke, lanjut. Sini ada Janaika, dewa naika, apakah tidak, bukan atau bukankah ya minasang. Fungsi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan konfirmasi ya minasang, meyakinkan lawan bicara atau menyatakan argumen pendapat diri sendiri ya. Jadi untuk memastikan sesuatu atau menegaskan pendapat ke teman ya minasang. Kayak contohnya seperti ini, astawa nichiyobi janaika gitu. Bukankah besok hari Minggu gitu. Bukankah besok hari Minggu, kan harusnya libur, tapi kayak teman kita tuh tetap berangkat gitu. Kita kayak menanyakan gitu, bukankah besok Minggu gitu. Agak terheran-heran ya. Bukankah, apakah tidak gitu ya artinya. Oke minasang, sugi di sini ada tempat dan pilihannya minasang. Contohnya tokoro. Jadi artinya tempat atau bagian, juga menjelaskan cara menunjuk pilihan lain menggunakan kata hokano ya, artinya yang lain ya minasang. Hokano, hokani gitu ya. Lalu ika, igai, selain artinya. Seperti contohnya tokoro tokoro ga arimasu, imi wa tempat, ada tempat yang bagus atau poin yang bagus gitu. Jadi pola pembanding atau pilihan ya. Hoka no kabe gitu, atau kabe no hokani gitu. Hoka no kabe atau no hokani gitu. Kata benda yang lain atau selain kata benda. Lalu ga ni tertulis sebagai penanda kata yang lainnya minasang. Ka ni nih gitu. Lalu igai, selain atau kecuali. Lalu misal contoh lagi, kono nihon no kuruma wa i tokoro ga takusang arimasu, imi wa mobil Jepang ini punya banyak bagian yang bagus gitu. Seperti itu. Atau hokano kuruma o misita kudasai, tolong perlihatkan mobil yang lain. Seperti itu ya minasang. Lalu di sini pengganti kata benda dengan partikel no ya minasang. Partikel no bisa dipakai untuk mengganti kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya agar bisa ditulis berulang. Seperti ichibang no kuruma o kashimasu itu. Ichibang no o kashimasu. Saya meminjamkan mobil baru nomor 1 gitu. Saya meminjamkan yang nomor 1 misalkan. Ini yang tadi ya minasang. Lalu ada kata nigate minasang di sini ya. Jadi artinya lemah atau tidak pandai gitu. Digunakan untuk menyatakan ketidakmampuan dalam bakat pelajaran fisik atau ketidakcocokan pada makanan, alergi gitu ya minasang. Contoh kalimat misalkan watashi wa ryori ga nigate desu gitu. Saya tidak pandai atau lemah dalam memasak, seperti itu. Oke. Lalu di sini tentang pola kalimat hajimeru. Jadi penjelasan kata benda bentuk emas ya, dihilangkan emasnya lalu ditambahkan hajimeru, artinya mulailah atau mulai melakukan sesuatu gitu ya minasang. Gohang o tabe hajimeru, tabe hajimeru, saya mulai makan nasi gitu. Seperti itu minasang.
Nanti untuk yang ini di bawahnya kita bahas di berikutnya ya minasang. Oke minasang, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem kata tunjuk ya minasang. Ada koso, kore, kono, kono, kabe ya minasang. Jadi bahasa Jepang sendiri tuh kayak menggunakan awalan ko dekat pembicara ya minasang. Untuk so dekat lawan bicara, dan untuk a misalkan ano, are itu jauh dari keduanya. Dan do kata tanya ya minasang. Seperti ini sudah dijabarkan ke dalam beberapa jenis kelompok ya minasang. Kata ganti orang atau arah bentuk casual ya minasang, seperti ini. Ada di sini ada kochi ya, sini atau sebelah sini arah dekat pembicara. Sochi, situ sebelah situ arah dekat lawan bicara. Lalu aci, sana sebelah sana atau jauh dari keduanya. Dan dochi, yang mana atau sebelah mana. Untuk contoh yang menunjukkan karakteristik sifat atau benda yang seperti kayak kona, kata benda, kona plus kata benda ya, kata benda yang seperti ini. Lalu kona, kabe, sona, kata benda ya rumusannya. Lalu ana plus kata benda yang seperti sana itu jauh ya minasang. Lalu dona kata benda yang bagaimana, seperti apa gitu. Lalu untuk menunjukkan cara atau kondisi ya minasang, seperti ini atau begini gitu. Ada konani, ada sonani, lalu anani, donani ya. Yang donani artinya seberapapun atau bagaimanapun. Anani sampai seperti sana atau sejauh atau sehebat itu. Sonani sampai seperti itu atau sebegitunya minasang. Untuk konani sampai seperti ini atau sebegini. Lalu untuk menunjukkan kata pernyataan tindakan atau melakukan berkata seperti itu ya, kayak seperti ini. Ko iyu berkata begini atau yang seperti ini. So iyu, mana nih so iyu ya minasang. So iyu. Lalu ada a iyu berkata begitu jauh ya minasang, yang seperti di sana gitu. Do iyu berkata bagaimana, yang seperti apa gitu, menanyakan ya minasang. Lalu perbedaan kata tanya yang mana gitu. Docira versus dore. Docira, mana docira, belum ditulis ya, bentar saya tulis dulu. Docira, dore nih minasang. Jadi docira, jadi di bagian kiri terdapat catatan kaki mengenai perbedaan penggunaan ya minasang. Kata tanya berdasarkan jumlah objek. Doci digunakan jika dua pilihan objeknya ada. Nah, untuk doci kita ini digunakan untuk jika pilihan objeknya cuman ada dua ya minasang, dua saja. Nah, lalu untuk dore ini lebih dari dua ya, kita gunakan lebih dari dua, kita menggunakan dore. Lalu untuk bahasa percakapan sehari-hari siang seperti nate atau nandate gitu. Bentuk pendekan dari pola kalimat formal yang digunakan dalam obrolan santai ya minasang. Nate, nante, jadi berdasar dari kata nanito iu ya misalnya. Nanito ita, yang dikatakan atau berkata apa gitu. Lalu nandate bentuk casual untuk menanyakan kembali untuk atau mengkonfirmasi informasi ya minasang. Katanya apa, katanya gitu. Untuk iu bagian semestinya so iu ya, bagian akan bawah. Bagian ini menjelaskan arti ungkapan sehari-hari. So iu sudah dijelaskan tadi ya minasang. Oke minasang, owari desu. Jadi penjelasan untuk hari ini dicukupkan sekian ya minasang.
Untuk mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata kurang jelas atau penjelasan yang kurang lengkap ya minasang. Sumimasen. Semoga kedepannya saya bisa menjelaskan lebih rinci lagi, lebih lengkap lagi, lebih lancar lagi, lebih mudah dimengerti oleh minasang. Semoga materi yang saya berikan sekarang bisa bermanfaat ya minasang. Oke, saya Royani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.